Untuk objek PPh pasal 26 yang terakhir adalah terkait penghasilan kena pajak yang diterima oleh BUT di Indonesia. Oke, jadi untuk BUT yang didirikan di Indonesia ini kena 2 kali pajak ya. Selain dia kena pajak sebagai badan, dia juga kena pajak sebagai WNA, yaitu PPh pasal 26. Tarifnya seperti apa? Tarifnya adalah kita harus mengetahui berapa PKP-nya, kemudian kita selisihkan dengan PPh terutangnya. Ini adalah kewajibannya sebagai BUT ya, di PPh pasal 21. Kemudian dikalikan 20%. Untuk contoh kasusnya supaya lebih jelas, Ibu akan paparkan yaitu PKP atau penghasilan kena pajak BUT PT Airline di Indonesia pada tahun 2020 senilai 17,5 miliar. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT Airline adalah 25% dikali 17,5 miliar. Sehingga hasilnya adalah 4,375 miliar atau 4 miliar 375 juta. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu 13 miliar 125 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 26 atas PT Airline. Oke, dari soal ini, contoh kasus 6 ini kita akan analisis dulu ya. Mana yang masuk PKP, mana masuk ke PPh terutang. PKP-nya mana nih? PKP-nya adalah 17,5 miliar. Yang 25% ini apa, Bu? Ini adalah tarif tetap ya. Terkait terkait tarif untuk BUT, untuk penghasilan BUT. Nah, kemudian PPh terutangnya yang mana, Bu? PPh yang terutangnya adalah yang ini nih, 4,375 miliar. Setelah kita tahu PKP-nya sudah ada, kemudian PPh terutangnya sudah ada, kita tinggal masukkan rumusnya deh. Masukkan ke tarif PPh pasal 26. Gimana sih tadi tuh? Nah, PKP-nya adalah 17,5 miliar atau 17 miliar 500 juta rupiah dikurangi dengan PPh terutang. Nah, nih contoh soalnya baik banget nih, udah dikasih tahu perkaliannya, hitungannya. Kita tinggal masukkan aja nih. PPh terutangnya berapa? 4 miliar 375 juta rupiah. Nah, tinggal dikalikan 20%. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 13 miliar 125 juta dikali 20%. Maka PPh pasal 26 atas PT Airline adalah 2 miliar 625 juta rupiah. Sebenarnya kalau misalnya kalian nanti sudah terbiasa dengan contoh kasus seperti ini, kalian cukup fokus ke PKP dan PPh terutang. Kemudian nanti kalian selisihkan PKP dengan PPh terutang. Ini hasilnya PKP setelah kena pajak. Nah, si PKP setelah kena pajak inilah yang tinggal kalian kalikan 20%. Sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya PPh pasal 26. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti kita lanjut ke online meet via Google Meet. Ibu akhiri materi terkait PPh pasal 26. Semoga penjelasan Ibu dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau kehilafan dan kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.